Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 1032440009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa Husna, SPD MPD, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat signifikan. Ketika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, ia mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu, mulai dari sistem kepercayaan hingga adat istiadat. Nilai-nilai Islam mulai mencermin dalam hukum adat, kesenian, sastra, dan bahasa Melayu. Misalnya, aksara Arab digunakan dalam penulisan Jawi, dan hikayat-hikayat yang sebelumnya berbasis Hindu, Buddha berubah menjadi karya sastra yang mengandung nilai-nilai Islam. Tradisi seperti maulid dan zikir juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya Melayu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Ada beberapa contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Yang pertama, masjid. Sebelum Islam, masyarakat Melayu umumnya menganut kepercayaan animisme, Hindu, dan Buddha, sehingga bangunan keagamaan seperti candi atau kuil banyak ditemui. Setelah Islam masuk, masjid mulai dibangun sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Dan yang kedua, rumah tradisional. Rumah-rumah tradisional Melayu juga mulai menyesuaikan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal tata letak dan arah. Misalnya, kamar utama atau ruang keluarga biasanya menghadap kiblat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Maksud dari pepatah adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah adalah prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan hubungan antara adat dan agama Islam. Secara harfiah, pepatah ini berarti bahwa adat istiadat masyarakat harus berlandaskan pada hukum Islam, dan hukum Islam itu sendiri berdasarkan kitabullah. Secara keseluruhannya, pepatah ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat dan agama berjalan selaras dan saling melengkapi. Adat dihormati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sementara ajaran Islam dipatuhi karena bersumber dari kitabullah. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar. Islam masuk ke Myanmar, dahulu dikenal sebagai Burma, sekitar abad ke-9 hingga abad ke-12 melalui pedagang Arab, Persia, dan India yang datang ke wilayah pesisir, terutama di wilayah Arakan. Pada masa kerajaan Arakan, hubungan dagang dengan dunia Islam berkembang dan komunitas Muslim mulai menetap di sana. Dinamika masuknya Islam di Myanmar kemudian berkembang seiring dengan perpindahan suku-suku Muslim dari India dan Bangladesh pada masa penjajah Inggris di abad ke-19. Namun setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, komunitas Muslim, khususnya etnis Rohingya di Arakan, mengalami diskriminasi dan pengecualian. Pertanyaan yang kelima, bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi? Sejarah masuknya Islam di Jambi terjadi melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Jambi saat itu merupakan wilayah strategis di jalur perdagangan Selat Malaka. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia membawa pengaruh Islam melalui interaksi dengan penduduk setempat, termasuk para bangsawan dan pemimpin kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Jambi yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, mulai menerima Islam secara bertahap. Salah satu faktor penting dalam penyebaran Islam dalam peran para sultan dan kerajaan yang memeluk agama Islam,
yang kemudian membantu mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut. Islam kemudian menjadi agama mayoritas di Jambi dan pengaruhnya tetap kuat hingga saat ini.